Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang beribadah dengan penuh sukacita dan penuh bersemangat. Karena dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah kepada-Nya dengan penuh sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri untuk siap memuji dan menyembah Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama-Mu, bersama kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, kemuliaan bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Udahlah Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dalam Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Sebelum kita memakan roti perjamuan dan minum dari cawan perjamuan ini, mari sekali lagi kita menyembah Tuhan, kita hayati bagaimana Tuhan mengasihi kita, mau berkorban bagi kita, dan memberikan kita kemenangannya di dalam hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan
tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Katakan sama Tuhan, Kau telah buktikan ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua milikmu Tuhan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya ya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Bapa, pagi hari ini kami sadar kalau sampai hari ini kami boleh mengasihi dan mencintai-Mu, itu karena Engkau telah terlebih dahulu menebus kami, membayar kami dengan hidup-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau mati bagi kami Tuhan, untuk mengembalikan kemuliaan dan hormat yang pernah diberikan oleh Bapa ketika Dia menciptakan manusia pertama Adam. Dan Engkau mati bagi kami Tuhan, untuk membayar setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kemuliaan yang pernah hilang itu Tuhan, dikembalikan kepada kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengambil perjamuan kudus ini dengan iman. Bukan karena sesuatu yang kami perbuat yang baik, tapi karena iman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Memang secara kasat mata ini hanyalah roti biasa dan anggur biasa. Tapi karena kami mengambilnya dengan iman, ketika kami memakan dan meminumnya, kami percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus yang menguduskan, yang menebuskan, dan memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu Dia akan diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini.
Lalu setelah makan, demikianlah firman Tuhan. Yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, bahkan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, oleh tubuh-Mu kami satu di dalam tubuh Kristus. Oleh tubuh-Mu yang terpecah-pecah kami satu di dalam keluarga Allah. Oleh darah-Mu yang tercurah kami yang tadinya jauh dan menjadi seteru Allah didekatkan. Dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Menjadi saudara-saudaranya Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setelah kami mengambil perjamuan kudus ini, kami percaya firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan kami. Firman-Mu berkata ya Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah. Sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini kami mau mengandalkan dan percaya serta menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Kami mau tetap melakukan hal-hal yang baik dan diam di negeri serta berlaku setia. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukannya dengan sukacita, dengan bergembira karena Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang tahu keinginan hati kami yang baik. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan akan firman-Mu. Kami akan melihat bagaimana tahun 2021 ini banyak tindakan Tuhan yang akan menyelamatkan, yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan, yang akan membawa kami kepada dimensi yang baru, membawa kami kepada pengertian yang baru akan kebaikan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami ikat setiap pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Setiap hal yang mencoba mencuri benih firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati dan siap mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom, jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apakah saudara bersuka cita pagi hari ini? Seberapa banyak saudara bersuka cita hari ini ketika tadi memuji menyembah Tuhan? Saudara suka cita? Amin. Percayalah bahwa sukacita atau kegembiraan kita di dalam Tuhan itulah yang membuat Tuhan disukakan. Lalu Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara percaya nggak apa yang diinginkan hati kita yang baik Tuhan akan berikan? Nggak ada yang jawab amin. Saudara percaya nggak sesuatu yang baik yang kita inginkan dari Tuhan, kalau kita bersuka cita karenanya Tuhan akan berikan? Ada amin. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Sepanjang 2 bulan terakhir kita belajar tentang pengharapan. Dan saya percaya ini minggu pertama di bulan kedua di tahun 2021.
Saudara percaya nggak kita akan dibawa oleh Tuhan dari pengharapan kepada hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita harapkan? Kan jelas sekali firman Tuhan, ya kan? Di surat Efesus itu Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan dan kau harapkan. Dan itu akan terbukti, akan dibuktikan Tuhan dengan kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Siapa yang masih ingat minggu lalu saya bagikan tentang bagaimana Tuhan itu, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di Roma 5 ayat 1-5 itu, bahkan 5-11, kita ini dikembalikan seperti kata Mazmur 8 itu, Tuhan itu memangkotai kita dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Halo? Tuhan itu memangkotai kita kemuliaan dan hormat. Karena pada awalnya memang manusia diciptakan untuk itu, berkuasa atas dunia ini. Dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Makanya semua hewan, semua tumbuhan itu dikasih nama oleh manusia pertama, Adam. Karena dia diberikan kuasa itu, kemuliaan itu. Halo? Masih ingat minggu lalu saya khotbah itu? Hari ini saya akan lanjutkan lagi. Dengan judul khotbah hari ini, keunggulan hidup orang yang memiliki pengharapan. Ya, coba slide-nya dilanjut. Pengharapan atau hope. Bahasa Alkitabnya itu, bahasa Yunaninya itu elpis, bukan Elvis. Elpis. Itu artinya Bible hope. Ya. Itu Bible hope. Ya. Ini bicara tentang pengharapan orang percaya. Bukan pengharapan orang dunia. Masih ingat minggu lalu saya katakan bahwa orang dunia juga punya pengharapan, tapi itu human hope. Not Bible hope. Makanya kalau ditanya sama mereka yang belum percaya kepada firman Tuhan, belum percaya kepada Yesus, kalau ditanya bagaimana keadaan tahun 2021 ini menurut saudara, ya mudah-mudahan. I hope so. Maybe. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah di dalam Kristus, kita sudah percaya firman Tuhan, kita memiliki pengharapan yang lebih daripada itu. Ada amin saudaraku. Ya. Ini bukan pengharapan dunia, Bible Hope itu bukan pengharapan dunia, tapi ini berbicara tentang pengharapan masa depan yang baik. Ya, pengharapan masa depan yang baik. Siapa yang rindu punya masa depan yang baik? Kan jelas firman Tuhan. Yeremia 29 itu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang bawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Berarti Bible Hope itu, Elpis itu adalah pengharapan akan masa depan yang baik. Coba tanya sebelahmu, kau nangkap nggak ini? Kau tangkap nggak pengertian ini? Kita ini menerima segala yang baik, itu betul karena iman. Halo, betul nggak? Kita menerima segala sesuatu yang baik karena iman kita kepada Yesus. Betul. Tapi kita juga harus tahu, kita harus memiliki pengharapan sebelum kita mengimaninya. Pengharapan sama iman tuh nggak bisa dipisah. Kita harus memiliki pengharapan untuk mengimani yang kita imani itu. Kita harus punya pengharapan akan masa depan itu. Dalam Theiss Greek definition, Elpis itu seperti ini loh. Ya. Elpis in the Christian sense
is a joy. Sama-sama, joy. Joy itu apa? Sukacita. Makanya pertama kali saya tadi tanya sama saudara, ada sukacita enggak? Enggak banyak yang tadi bilang, yang angkat tangan. Dibilang in the Christian sense is a joy and confidence. Expectation, confident expectation itu apa artinya? Keyakinan. Keyakinan, confident, percaya diri. Kita percaya, diri kita percaya ada pengharapan yang baik. Confident expectation of good. Bukankah segala sesuatu yang disediakan Tuhan itu baik adanya? Bahkan dari awal dia ciptakan seisi dunia ini, segala jagat raya ini dikatakan apa? Semuanya, Tuhan melihat semua itu enggak cuman baik, bahasa aslinya tuh sangat baik. Siapa yang mau percaya masa depanmu sangat baik di dalam Tuhan? It's a joy. Makanya tadi saya baca Mazmur 37, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Karena kita punya confidence, pengharapan yang kokoh. Halo, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Ya. Simpelnya itu artinya gini loh, kita orang Kristen ini memiliki keyakinan dan sukacita bahwa apa yang baik yang Bapa sediakan bagi kita digenapi, akan digenapi dalam hidup ini. Halo? Contoh, satu orang bertobat seisi rumah akan diselamatkan. Kita bertobat, kita punya pengharapan bahwa seluruh keluarga kita akan diselamatkan, betul? Soal waktunya, soal kapannya kita nggak tahu. Tapi Tuhan janji melalui firman itu bahwa keluarga kita akan diselamatkan. Makanya Tuhan mau kita ngapain? Have a joy and apa? Confidence, expectation. Walaupun keadaan belum kelihatannya berubah. Nah, di sini kadang-kala masalahnya kita beriman, tapi nggak punya sukacita dalam pengharapannya, nggak punya confidence. Kalau ditanya gimana tahun 2021, ya, I hope so, maybe there is something good for this year. Nggak kayak gitu, orang Kristen tuh nggak kayak gitu. Orang Kristen tuh harusnya Elpis tadi, dia sukacita. Dia menyambut segala sesuatu itu yang dari Tuhan itu dengan penuh percaya diri. Dia percaya diri bukan karena dirinya, tapi karena janji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu tidak pernah berdusta. Karena Tuhan pasti menggenapi apa yang dia katakan. Sampai di sini saudara nangkap? Amin. Siapa yang nggak cuma suka pakai levis, tapi suka pakai elpis? Sukacita dan confidence di dalam Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Ya jelas sekali tadi. Jadi pengharapan kita orang percaya berbeda dengan pengharapan orang dunia atau human hope. Karena saudara dan saya memiliki keyakinan yang kokoh. Confidence itu apa? Keyakinan yang kokoh, betul? Dan segala yang baik yang kita harapkan dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, ya, akan digenapi dalam hidup kita. Nah, saya akan bawa ke hal yang kalau kita sudah ngerti ini, kita mau percaya nggak bahwa Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang jauh lebih baik? Saudara mau percaya? Apa cuma batas seperti ini? Tidak.
Tuhan sanggup membawa kita jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita harapkan dan pikirkan. Yang penting kita confidence dan sukacita di dalamnya. Nah, kita kan sering dengar dalam istilah pertanian itu muncul namanya produk bibit atau tanaman unggul. Tolong slide-nya. Mazmur 37 ayat 34 ini. Ini nggak jalan ini. Slide-nya ini. Ya, ada namanya produk bibit atau tanaman yang disebut varietas unggul. Dan kalau orang jelaskan soal varietas unggul ini, kalau dia penyuluh ataupun insinyur ataupun insinyur pertanian atau orang-orang yang ngerti pertanian, ketika dia jelaskan varietas unggul ini pasti antusias nggak dia? Atau dia jelaskannya, ya. Atau dia semangat menjelasinnya? Dia sukacita nggak jelasinnya? Karena dia tahu apa yang dia miliki itu unggul. Betul nggak? Ya. Orang jelasin barang KW aja kayak barang asli. Apalagi unggul. Betul? Nah, biasanya apa yang disampaikan keunggulan bibit tersebut? Antara lain apa? Hasilnya lebih banyak, ya kan? Umur panen yang lebih pendek, tahan penyakit, betul nggak? Di sini ada yang insinyur pertanian, ya, atau yang ngerti pertanian, ya tahan penyakit, betul, dan lain-lain, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Masa cuma tanaman yang unggul, hewan yang unggul, ras yang unggul? Bagaimana dengan kita orang Kristen? Kita seharusnya ketika kita memiliki confidence akan pengharapan kita dengan Tuhan, kita punya keunggulan nggak? Dari orang dunia ini. Halo, kita punya hal-hal yang lebih baik gak sebenarnya? Nah, kalau kita punya sesuatu yang lebih baik, seharusnya kita berani gak ngomong? Iya dong. Ya. Coba kita lihat di Filipi 4 ayat 5 sampai 9. Apa keunggulan-keunggulan kita di dalam pengharapan kita bersama dengan Tuhan? Keunggulan kita sebagai orang percaya mengiring Tuhan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan kali ini, mari kita mengetahui, belajar sama-sama dan menjadi orang yang memiliki keunggulan dalam hidup ini. Ketika kita mengiring Kristus, ketika kita ngikut Tuhan sungguh-sungguh, apa saja keunggulan kita? Ya, kita baca ya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat 9 kita baca sama-sama. Ya, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kita lihat ya, kita kupas ayat ini. Apa saja sih sebenarnya keunggulan kita seharusnya yang kita miliki di dalam pengharapan kita mengiring Kristus. Yang pertama, keunggulannya yang pertama itu keunggulan hidup seorang itu terlihat dari sikap dirinya terhadap orang lain. Ya. Ada kata apa di situ? Di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang itu mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya bersikap memperlakukan orang lain dengan patut, dengan tenggang rasa, dengan peduli, serta mau memperhatikan orang lain, tidak egois. Ya. Lihat Filipi 2 ayat 3 dan 4. Coba Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan gini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain, apa yang harus ada di dalam hati kita? Melakukannya dengan apa? Tidak berbantah-bantahan itu artinya apa? Kita harus melakukannya dengan tulus hati. Seringkali kita ini orang Kristen, nggak terlepas juga para hamba Tuhan. Tadinya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tadinya giat melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tapi di hari-hari terakhir ini, kehilangan yang namanya ketulusan hati. Saya pernah merasakannya. Tapi kalau kita sadar itu dan kita bertobat, kita kembali serahkan hati kita sama Tuhan, Tuhan akan mengembalikan keunggulan itu di dalam hidup kita. Saudara tahu nggak ketulusan hati itu keunggulan? Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena manusia bisa mengecewakan kita. Kita lihat di Matius 5 ayat 16. Sama ini. Ini maknanya hampir sama dengan Filipi 4 ayat 5. Dikatakan gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, katakan melihat, perbuatanmu yang baik, betul? Dan memuliakan Bapamu di sorga. Tujuan orang melihat kita karena kita melakukan hal yang baik dan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan patut, dengan tenggang rasa, dengan penuh pengertian, dengan penuh kepedulian. Tujuannya itu untuk memuliakan Bapa di sorga, bukan untuk orang menganggap kita baik. Karena tidak satu manusia pun baik, dibilang. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tujuannya tuh supaya orang lain tuh melihat Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kau lakukan itu untuk dirimu supaya engkau yang kelihatan, upahmu cuma sampai di situ. Tapi kalau untuk Tuhan, upahmu besar di sorga. Selain itu, orang lain akan mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi lakukanlah segala kebaikan dalam hidup kita yang singkat ini. Siapa tahu hidup kita ini singkat? Coba lihat kiri kananmu. Jangan sombong, hidup kita ini singkat. Ya. Lakukanlah hal yang baik seolah-olah kita ini besok sudah dipanggil Tuhan. Ya karena lihat loh, sepanjang hampir setahun, banyak gak hamba Tuhan sudah kembali ke rumah Bapa? Hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang kita tahu ya, dalam pemakaian Tuhan yang luar biasa, banyak bawa jiwa kepada Tuhan, betul? Satu persatu dipanggil Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini, kata Rasul Paulus, itu tandanya kita harus hidup untuk menghasilkan buah. Dan buah kita harusnya buah yang tetap, yang kekal. Apa itu? Jiwa-jiwa. Nggak ada yang lain.
Mau bawa uang di hadapan Tuhan, mau bawa emas, nggak ada artinya. Di sorga tuh jalanan aja, aspalnya emas. Apa yang mau kita persembahkan sama Tuhan? Selain pada jiwa. Jiwa yang mau percaya kepada Dia, Raja dari segala raja. Ya. Jadi lakukanlah seperti kita nih nggak tahu. Kemungkinan besok kita dipanggil Tuhan. Saya juga nggak tahu besok juga bisa dipanggil Tuhan. Ya. Ada yang tahu kapan Tuhan mau panggil kita? Bahkan 5 menit keluar dari ruangan ini kita nggak tahu. Betul? Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersikap demikian? Sudahkah kita memiliki keunggulan itu di dalam pengharapan kita sama Tuhan? Jangan hanya kita mengharapkan hal yang baik sama Tuhan, tapi kita mau pakai pengharapan yang baik itu untuk kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain. Karena seringkali pertolongan Tuhan, seringkali Tuhan pakai orang lain untuk mewujudkan pengharapan kita, mimpi kita. Halo? Juru minum raja di penjara, siapa yang tolong dia untuk memenuhi pengharapan dia untuk melayani Firaun? Yusuf. Tapi Yusuf bisa ketemu raja, siapa yang ngingetin? Orang itu. Berarti sama-sama membutuhkan. Jadi jangan pernah nganggap orang lain itu kita nggak butuh. Halo? Karena seringkali Tuhan pakai orang lain untuk mewujudkan mimpi kita. Ada amin? Siapa yang bersyukur punya orang-orang lain di sekitarmu? Apalagi orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mendoakanmu, orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Bersyukur nggak? Ada amin? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keunggulan kita yang memiliki pengharapan dalam Tuhan? Keunggulan hidup kita yang memiliki pengharapan adalah keunggulan hidup seorang dapat dilihat waktu ia menyikapi persoalan hidupnya. Ayat yang ke-6 itu. Ingat, pengharapan itu kan sesuatu yang belum kelihatan. Tapi kita mengharapkannya untuk terjadi dalam hidup kita, betul? Dan itu butuh iman kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada amin? Kan saya tanya minggu lalu, siapa yang berharap setelah meninggal masuk surga? Semua kan yang pada ngangkat tangan, ada yang ngangkat tangan? Sudah kelihatan surganya, kita sudah lihat? Belum. Tahu waktunya? Belum. Tapi kita harapkan itu. Itu kan karakteristik pengharapan, belum kita lihat. Ya. Nah itu kelihatan karakter keunggulan itu waktu ngadepin persoalan-persoalan hidupnya. Kelihatan. Ya. Ada pepatah orang bijak mengatakan bahwa hidup ini bagaikan perahu di tengah lautan. Selalu saja ada namanya gelombang. Halo? Ada angin kencang yang siap menerpa, siap mengombang-ambingkan hidup perahu tersebut. Oleh karena itu kita harus siap menghadapinya. Ingat nggak cerita ini? Banyak orang yang tidak siap menghadapi tantangan, tidak siap menghadapi badai hidup. Contohnya siapa? Murid Tuhan. Tuhan waktu di pinggir pantai itu bilang apa sama murid-muridnya? Mari kita pergi ke seberang. Kalau Tuhan yang suruh, pasti sampai enggak? Cuma satu orang.
Saudara percaya nggak kalau Tuhan yang suruh pasti sampai nggak ke situ? Karena di dalam Tuhan, ngapain saya ngikut Tuhan yang nggak pasti? Ada yang sini mau ngikut Tuhan yang nggak pasti? Tuhan yang bilang sama murid-murid, marilah kita menyeberang. Harusnya pasti sampai ya. Buktinya apa? Dia di dalam perahu kan tidur. Tenang dia. Tiba-tiba murid-murid melihat apa? Ada angin sakal. Mulai ada gelombang. Mulai ketakutan masuk. Ini membuktikan bahwa mereka kurang percaya dan apa saudaraku? Nggak siap. Padahal ada Tuhan di situ. Ada gurunya. Waktu mereka bangunkan Yesus, mereka bilang apa? Kalau orang nggak siap ngadepin tantangan, apa perkataannya? Guru, kita pasti pernah. Itu orang Palembang tuh sering ngomong kayak gitu. Woi, mati nian, woi, mati gitu, punah. Kusut. Sering nggak dengar itu? Ketika ada masalah, mereka bangunin Tuhan. Tuhan ikut-ikutan panik. Enggak, ngapa kok dari tadi nganjuk tahu. Ini aku lagi lemak-lemak tidur kata dia. Enggak kayak gitu. Tuhan lihat murid-muridnya, kenapa kamu nggak percaya? Ya kan? Tapi sebelum dia ngomong itu, apa yang dia lakukan? Dia kasih contoh kepada murid-muridnya, ngapain dia sebelum dia ngomong itu? Dia hadapin itu badai. Kan banyak gambar-gambarnya Tuhan Yesus berdirinya di depan dak depan itu sambil dia angkat tangan gini. Betul nggak? Dia bilang apa? Badai, tenanglah. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kamu tidak goyah, kalau kamu yakin dan percaya, ketika kamu meminta sesuatu, bahkan gunung pun bisa kau perintahkan tercampak ke laut. Asalkan kau tidak bimbang dan ragu. Tuhan ajarin gini loh, ketika kamu punya masalah, jangan lagi, kalau kamu sudah percaya Tuhan, ngapain lagi merengek-rengek sama Tuhan. Hadapi masalah itu. Perkatakan sama masalah itu bahwa dia harus tenang, dia harus berhenti, dia tidak boleh ganggu kita. Ini berkotek-kotek terus. Coba kalau Tuhan Yesus kayak gitu juga. Nah, ngapun ada saja, oh Bapak, tolong nih Bapak, nah mati kami kalau mati ini. Hari ini saya mungkin nggak jadi orang percaya. Saya rasa saudara juga nggak jadi orang percaya. Tapi Yesus hadapi. Itulah tanda bahwa dia mau mengajarkan kita bahwa keunggulan orang yang memiliki pengharapan kepada Bapa di sorga adalah ketika dia berani hadapi tantangan itu. Dan berkata-kata dengan kuasa. Ingat, manusia dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Adam itu disuruh kasih nama semua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berarti mulut dia punya kuasa. Waktu dia jatuh dalam dosa, hilang kuasa itu. Tapi waktu Yesus jadi anak manusia. Kenapa Yesus harus jadi anak manusia? Karena Tuhan gak mau ambil otoritas itu kembali. Karena dia sudah ngomong, itu sudah diberikan kepada manusia. Yesus harus jadi manusia supaya dia sebagai anak manusia mengambil itu kembali. Memang dia harus mati, dikubur, tapi dia bangkit. Naik ke sorga, memberikan kemuliaan itu kembali kepada kita. Makanya perkataan saudara dan saya ini berkuasa. Lihat orang sebelahmu, mulutmu berkuasa. Mau nggak tahun 2021 ini apapun tantangan kita nggak lagi ngomongnya merengek-rengek sama Tuhan. Kita hadap, Tuhan aku percaya kau sudah berikan segala kemuliaan dan hormat.
Apapun tantangan hidupku, aku akan hadapi. Dan aku percaya Kau yang menjadikan badai tenang, gemuruh hatiku tenang. Tidak ada yang dapat membuatku stres lagi, tidak ada yang dapat membuatku takut lagi. Aku percaya kemenangan ada di pihakku. Orang yang memiliki pengharapan adalah dia mempercayai bahwa Tuhan di pihak dia. Iya. Ya. Kalau orang nggak siap tuh ya, ngadepin tantangan, tidak sedikit yang ngambil jalan pintas. Jalan pintasnya kemana? Ke dukun, cari kuasa gelap, ke tempat-tempat pesugihan, tempat-tempat keramat. Bahkan jalan pintas yang paling mengerikan apa? Untuk tidak menghadapi masalah, bunuh diri. Ya. Namun ada juga orang yang nggak siap ngadapin masalah, dia ngedepankan apa? Emosinya, kecewa, marah, ya, tidak lagi mau melakukan hal-hal yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, tidak mau lagi. Ya, jadi keunggulan orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu dapat dilihat dari bagaimana dia menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Makanya firman Tuhan mengatakan ini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ya kan, di Filipi 4 ayat 6 tadi. Betul? Tentang apa? Tentang apa? Yang keras, tentang apa? Apapun juga. Apa yang menjadi hal yang membuat kau khawatir hari-hari ini? Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa. Ya. Serahkan kepada Tuhan artinya apa? Berserah, bukan menyerah. Beda orang menyerah dengan berserah. Orang kalau sudah nyerah, dia nggak akan lakukan yang lanjutannya itu loh. Dia tidak akan berdoa, dia tidak akan bermohon, dia tidak akan berucap syukur. Kalau orang sudah nyerah, ya sudahlah. Toh sudah 7 tahun aku doa, Tuhan gak jawab-jawab. Dia gak akan teruskan itu. Tapi kalau orang berserah kepada Tuhan, dia akan terus berdoa. Dia akan terus bermohon dengan doa yang lebih spesifik lagi. Dia akan terus mengucap syukur di dalam tantangannya. Itu namanya orang berserah kepada Tuhan. Jangan salah pengertian kita. Oh, berserah sama menyerah itu sama. Beda. Ya, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Itu artinya apa? Menyerahkan, betul gak? Berserah sama Tuhan. Lanjutannya apa? Terus berdoa. Lanjutan selanjutnya apa? Bermohon. Bermohon itu artinya berdoa lebih spesifik lagi. Ditutup dengan apa? Ucapan syukur. Kalau kita sudah serahkan semua kepada Tuhan, kita sudah spesifik berdoa, yang seharusnya kita lakukan setelah itu ngapain? Ambil lagi masalah itu? Enggak, ngucap syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud di hadapan Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yang ada mulut kita banyak mengucap syukur. Ya. Ayat lanjutnya. Ya, orang yang unggul akan tetap tenang menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, berserah kepada Tuhan melalui doa, permohonan serta bersyukur dalam segala hal. Kita lihat ayat-ayat yang lain. Hati-hati dengan orang khawatir. Kemarin saya ngobrol sama satu brother. Bang, ngeri banget bang. Orang masuk 2021 nih, teman-teman saya, teman-teman baik saya, meninggal bang, satu persatu. Kenapa saya bilang? Ada satu teman saya, pengusaha di Palembang ini. Usaha satu usaha produk gitu. Karena sepi, karena apa, perkataannya mulai negatif.
Oh, saya bilang dia mulai kehilangan pengharapan. Tahu nggak Bang? Dia sudah bertahan sepanjang 2020, ya. Saya sudah sering komunikasi sama dia, doain dia, tapi dia kehilangan, dia tiba-tiba nggak lagi mau berdoa, nggak lagi mau kumpul di dalam persekutuan pengusaha-pengusaha Kristen yang sama-sama di kota, ya. Lalu apa yang terjadi? Dalam hitungan hari, sudah begitu bertahan 1 tahun, bisa lewati, tapi karena melihat keadaan tidak baik, perkataannya cuma bilang ini, oh dulu aku usaha ini sudah terbeli rumah, tapi aku pikir-pikir aku nih belum mencapai apa-apa. Berarti dia sudah kehilangan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Pengharapan sesuatu yang lebih baik. Apa yang terjadi? Hitungan seminggu dari dia ngomong gitu, meninggal orang itu. Stroke, tak, meninggal. Hati-hati, orang yang kehilangan pengharapan, ini loh yang terjadi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Saya mau tanya, jalan hidup itu bicara apa? Umur. Nambah umurmu, yang ada pendek umurmu. Orang yang khawatir itu, kehilangan pengharapan, hilang, langsung drain dia. Orang gak makan tahan 40 hari. Orang gak minum tahan 3-7 hari. Tapi orang yang kehilangan pengharapan, kapan saja bisa mati. Hitungan menit bisa mati. Hati-hati. Lihat orang-orang sebelahmu, matanya masih memancarkan pengharapan enggak? Lihat matanya orang sebelahmu, matanya masih ada pengharapan enggak di matanya itu? Kalau sudah mulai redup-redup, ada 2 kemungkinan. Kalau enggak kehilangan pengharapan, dia lapar. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita saat ini ketika kita menghadapi tantangan hidup di 2021 ini? Kita makin jadi lebih tenang atau lebih banyak khawatirnya? Itu cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau saudara mau saya juga tahu dan mendoakannya, nanti setelah ibadah boleh ngomong. Saya akan mendoakan. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang mau jalan hidupmu nambah terus? Ditambahkan terus oleh Tuhan. Tambahkan terus, tambahkan terus. Ada amin? Mulai perkatakan. Ingat, mulutmu penuh kuasa. Ingat, tiap pagi perkatakan, tubuhku, aku percaya Tuhan, tubuhku sehat. Jantungku kuat. Halo? Halo? Iya kan? Perkatakan, apa yang saudara rasa di badan saudara yang gak enak. Perut, misalnya perut, aduh Tuhan, perutku kuat Tuhan. Saya kemarin kirim video tentang anak kecil umur 2 tahun. Sudah lihat di grup? Sudah ada yang lihat? Anak kecil umur 2 tahun, dia kejepit pintu, mau nangis dia. Nah, mamanya, dia mau tunjukin pintunya, mau nyalain pintunya. Mamanya bilang, no. No, listen to me. You are strong. You are beautiful. You are loved. Disuruh ngomong dia. Say it. Gitu. Pas sudah dia ngomong, pas sampai dikata, I am loved. I am precious. Mulai dia senyum. Terus dia pegang pipi mamanya. I love you mom. Lupa dia dengan sakitnya kejepit. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita dikasihi, kita dicintai, kita ini berharga di mata Tuhan, apa saja yang membuat kita sakit, tiba-tiba Tuhan hilangkan itu. Tuhan angkat itu dari hidup kita.
Saudara mau 2021 ini apa saja yang telah menggores hatimu selama 2020, Tuhan angkat semua itu. Dia ganti dengan confidence dan joy. Ada amin. Ada amin. Terakhir, keunggulan hidup orang yang memiliki pengharapan itu tercermin dari karakternya. Lihat ayat 8 dan 9. Sikap seseorang terhadap sesama serta bagaimana dia menghadapi persoalan-persoalan hidupnya itu mencerminkan keimanan atau hubungan seseorang itu dengan Tuhan. Yang 2 poin pertama itu berhubungannya dengan Tuhan. Ya, ketika dia memperlakukan orang dengan baik, pasti hubungan dengan Tuhannya juga baik. Terus ketika dia ngadapin masalah itu dengan iman, dia nggak takut, dia hadapi tantangan itu, pasti hubungan dia dengan Tuhan juga kuat, betul? Nah, yang ketiga ini, kita sikap hidup yang berserah di dalam Tuhan, di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur, itu mencerminkan persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Betul. Ya. Nah, dalam ayat 9 dikatakan gini. Ya. Allah adalah sumber damai sejahtera. Untuk itu kita haruslah melakukan apa yang telah diteladankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita orang yang beriman kepada Yesus, ya teladan kita Yesus dong. Nggak ada yang lain. Dialah pribadi satu-satunya. Ya. Dan Yesus itu bukan hanya melihat dan mendengar firman Tuhan, tapi dia melakukan hal-hal yang Tuhan mau dia lakukan. Bapaknya mau dia lakukan. Ya. Jadi kita ini bukan hanya melakukan hal-hal yang kita pelajari, kita terima, kita lihat dari diri Yesus. Makanya tadi Rasul Paulus bilang gini, apa yang sedap didengar, apa yang indah, kau pikirkan apa yang baik, apa yang mulia, lihatlah dari apa yang aku lakukan. Karena apa? Ada ayat lain mengatakan ini, sebagaimana aku melihat Kristus. Kenapa Rasul Paulus berani ngomong kepada murid-muridnya, orang-orang jemaat yang dia pimpin, ataupun orang-orang jemaat yang dia rintis, melihat kepada dirinya? Karena dia melihat kepada Kristus. Bukankah itu confidence? Bukan karena dirinya, tapi karena Kristus. Itu poin. Ya. Keteladanan Yesus yang hidup, yang dihidupi oleh Rasul Paulus dengan istilah, ini loh istilahnya. Ini yang dia lihat dari Yesus. Coba slide-nya. Ini loh yang dia lihat di dalam Yesus. Rasul Paulus tuh lihat ini loh di dalam Yesus. Kalau kita di dalam Yesus tuh ini loh yang kita lihat. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah cerminan. Yesus itu harusnya jadi cerminan kita. Ada orang bijak bilang gini, kalau kau merasa dirimu orang yang paling rendah hati, sebenarnya kau sedang melakukan kesombongan. Cerminannya siapa? Kalau kita rendah hati, kita cerminannya kepada firman, kepada Yesus, semakin sadar kita betapa sombongnya kita ini. Saya mau tanya sama saudara, baik yang di sini maupun di rumah, kenapa kita harus belajar? Belajar firman Tuhan terutama, belajar yang lain juga, belajar hidup, belajar ilmu yang lain juga, ilmu pengetahuan yang lain. Kenapa kita harus belajar? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar? Bukan supaya kita banyak tahu dan menyombongkan apa yang kita tahu.
Semakin kita banyak belajar, terutama firman Tuhan, semakin sadar kita betapa banyak hal yang kita tidak tahu. Makanya belajar itu gak pernah mengenal namanya usia dan waktu. Sampai kita mati. Kalau ada orang baru tahu sedikit sudah mulai, dia nyerminkannya sama siapa? Sama orang lain. Kalau kau cerminannya Yesus, semakin sadar kau bahwa kau gak ngerti apa-apa. Saya kalau ada orang yang mulai, kelihatannya banyak tahu. Apalagi kalau sudah dikasih tahu kebenaran firman Tuhan. Dia punya masalah, minta nasihat. Dikasih tahu kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah dia sudah tahu. Dia cerminannya siapa? Kalau dia bercerminnya kepada firman Tuhan dan Yesus sendiri, dia sadar. Banyak hal yang saya gak ngerti. Banyak hal yang saya gak tahu. Semakin kita banyak belajar, apalagi kebenaran firman Tuhan, semakin sadar kita banyak hal yang sebenarnya kita belum mengerti. Itu yang membuat kita makin rendah hati. Itu yang membuat kita makin bergantung sama Tuhan. By the way, saya bersyukur di usia saya yang hampir setengah abad ini masih diberi kemampuan untuk mau belajar. Saya belajar lagi. Saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat jangan berhenti belajar. Walaupun sulit, gak gampang, gak mudah. Ya karena usia udah ibaratnya kalau komputer udah jadul. Udah 50 tahun tuh udah jadul, sudah. Ibaratnya tuh kalau 50-60 tahun ini sudah etapa terakhir. Halo? Saudara jangan pikir saya masih umur 30 waktu Pardin kenal saya belasan tahun yang lalu. Ataupun Pak Anes ataupun Pak Krisnan. Sudah 50 kita ini. Udah setengah jalan. Tapi umur boleh bertambah, kemurahan Tuhan makin bertambah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, keteladanan kita harusnya untuk terus menjadi karakter yang unggul. Teladannya Tuhan, cerminan kita harusnya Kristus. Melalui firman-Nya, melakukannya, dan makin hari makin serupa dengan karakter Dia. Itulah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Merefleksikan Kristus, betul gak? Menyatakan, merefleksikan Kristus dalam hidup kita. Nggak ada yang lain sebenarnya. Supaya orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun profesi kita. Nggak semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang bisa jadi pelita. Ada amin. Ada amin. Dan pelita itu kan nggak ditaruh di bawah kantang. Dia harus dilihat. Nah, banyak orang nggak nyaman kalau dilihat. Seharusnya seperti Rasul Paulus, confidence dia. Contohlah aku. Bukan contoh hal yang manusianya dia, contohlah aku karena aku mencontoh Yesus. Cerminannya di situ. Dia masih banyak kekurangan nggak? Iya, dia berselisih kok dengan Barnabas. Betul. Dia masih bisa salah sangka dengan Markus. Halo. Tapi proses hidup membuat dia makin dewasa. Makin kita kenal Tuhan kan makin sedikit kemungkinan kita untuk melakukan dosa. Tapi masih tetap bisa bikin dosa. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saudara percaya tahun ini kita akan dipakai Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang unggul? Karena pengharapan kita dalam Tuhan. Ingat Elpis. Saudara lupa apa ya tadi kalau sudah sebulan tempo hari Pak Pastor tuh khotbah apa ya, Elpis apa Elpis ah.
Kalau saudara ingat Elpis, saudara harus ingat bahwa saudara punya pengharapan yang membawa saudara itu confidence dan joy untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Perkatakan itu. Perkatakan apa yang baik yang saudara ingin lihat. Perkatakan. Tahun ini akan berbeda. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, ada satu lagu pujian yang memang ini jadi satu pujian yang menjadi kesukaan saya. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Katakan sama Tuhan. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Katakan, ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Katakan sama Tuhan. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Ku hidup, angkat tanganmu. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesusku. Katakan kebanggaan kita sama Tuhan. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku milik-Mu. Kau segalanya di hidupku. Katakan Yesus. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul,
Dan itu kami perlihatkan dengan sikap yang baik terhadap sesama kami. Dan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup kami Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini, kami tetap tenang, kami tetap berserah diri kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bapa, kami juga rindu semakin hari karakter hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah Kristus semakin nyata dan besar dalam hidup kami. Dan kami semakin kecil di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan menerima firman Tuhan ini akan mengubahkan hidupmu dan memberkatimu. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan tim multimedia, apa yang mau disampaikan? Pengumuman. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini yang beribadah secara offline, dan juga yang ada di rumah, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah bisa mengangkat tangannya, dan kita akan berdoa berkat untuk kita semua. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Yes, Lord. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kami sudah selesai dengan ibadah kami. Kami rindu pulang bawa berkat, kami rindu pulang jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah,
Angkatlah hatimu, pikiran, roh, jiwa, tubuhmu, dan kedua tanganmu untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Sebelum kita semua dipakai Tuhan untuk memberkati komunitas kita, tempat pekerjaan kita, tempat bisnis kita, sekolah, kampus, maupun tetangga-tetangga kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus membawa kita sebagai satu jemaat untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama satukan hati dan iman kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.